Segeralah mengucap istighfar, bertaubat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena, sebagai orang yang berilmu agama, pastilah pernah mendengar riwayat yang menceritakan 3 golongan orang yang dilempar ke dalam neraka paling awal. Mereka, orang kafir, orang munafik atau pezina, tetapi, salah satunya ulama. Mendengar kata neraka, kita akan membayangkan pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Setiap orang pasti tidak ingin menjadi penghuni neraka karena kengerian yang ada di dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Berikut pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis. Hadis tersebut disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah ketika tidak ada orang lain bersama mereka. Ketika menyampaikan ini kepada para sahabat, Abu Hurairah beberapa kali menangis hingga jatuh pingsan. Di hadapan para sahabat, Abu Hurairah mengabarkan pesan Rasulullah tentang 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka. Mereka adalah ulama ahli Quran, mujahidin atau orang yang meninggal di jalan Allah, dan orang kaya yang dermawan. Mengapa 3 golongan orang yang terlihat mulia dan beramal soleh di hadapan manusia itu malah menjadi golongan orang-orang yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka? Apa yang membuat mereka dimasukkan pertama kali ke dalam neraka? Menurut hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika orang-orang telah meninggalkan Abu Hurairah, maka berkatalah Na'atil bin Qais al-Hizami Asy-Syami, seorang penduduk Palestina dan beliau adalah seorang tabi'in, "Wahai Syekh, ceritakanlah kepadaku suatu hadis yang engkau telah dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." "Ya, aku akan ceritakan," jawab Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, para ulama dan ahli Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar disebut seorang alim yang berilmu dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya disebut seorang dermawan, murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Wallahu a'lam bishawab.